Menurut aku ya pertemanan di Indonesia itu lebih ngangenin dari Indonesia ya, di titik kayak ya udahlah aku nggak apa-apa sih kalau nggak ke New Zealand. Yang bikin betah di New Zealand itu pas aku pindah ke New Zealand tuh kayak aku struggling banget. Halo, assalamualaikum. Kia ora teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Di video kali ini agak sedikit berbeda karena Kiko lagi mau main ke rumah salah satu rumah teman Kiko, orang Indonesia juga, namanya Gizaya. Bagus ya namanya. Nah, jadi Gizaya ini buka bisnis ya, di rumahnya ada butiknya, dan Kiko juga pengen banget tanya-tanya pengalamannya seputar dunia bisnis dan kehidupannya Giza. Ikutin Kiko terus ya. Oh ya, sebelum masuk, teman-teman jangan lupa buat subscribe dan like video Kiko. Boleh juga komen di kolom komentar ya. Sekarang Kiko udah di depan rumahnya nih ya. Nah, sekarang kita masuk yuk. Hai, halo Kiko. Hai Giza, apa kabar? Baik, ayo sini masuk ke rumahku, yuk sini masuk. Nah, teman-teman, ini dia Gizanya ya. Halo. Yeay, Giza apa kabar? Baik, alhamdulillah. Yeay, nah hari ini makasih banyak Kiko udah boleh datang. Maaf ya tadi juga terlambat. It's okay. Maaf ya nih emak-emak ada aja deh. Ya. Oke, jadi teman-teman, Kiko mau banyak banget nanti ngobrol-ngobrol sama Giza. Ini wanita yang smart, multitalenta banget. Jadi Terima kasih. semoga juga bisa menginspirasi teman-teman di rumah. Oke. Oke, ayo masuk. Nah, oke teman-teman, sekarang Kiko udah sama Giza nih. Kiko pengen banget nanya-nanya banyak hal ke Giza. Kiko juga udah bawa contekannya. Oke, Giza. Jadi Giza itu sebelum pindah ke New Zealand itu kan emang stay di Indonesia ya. Jadi dulu lahirnya di mana? Boleh cerita sedikit. Terus anak keberapa? Terus tinggal di Indonesia tuh sampai umur berapa? Oke, jadi aku itu lahir di Jakarta. Terus aku tinggalnya di Jakarta juga, di Jakarta Selatan. Terus aku Sama. sekolahnya di Jakarta juga, Oh, di oke. daerah Cilandak. Oke. Jadi agak tetanggaan sama Kak Kiko ya. Iya. Iya, jadi Anak Jaksel ya, ya. anak Jaksel, kita itu anak Jaksel gitu. Literally. Jadi pas SMA itu paling seneng hangout di mana dulu? Oh, aku pas SMA. Nah, karena SMA aku kan di daerah Pondok Labu. Nah, aku tuh sering Kangen hangout. Pondok Labu. Ini kalau yang nonton orang Jaksel pasti ya Oh. gitulah. Hangoutnya banyak sih. Aku tuh emang dari kecil anaknya suka banget main, suka banget kayak jalan-jalan. Nah, semenjak kayak SMP sampai SMA gitu, aku tuh suka banget kayak naik Kopaja, Metro Mini gitu, kayak ke Blok M. Terus ke Cinere, ke Depok gitu. Semenjak SMK sih aku jadi sering main ke daerah-daerah Depok karena temen aku banyak yang dari daerah situ gitu. Dari kecil emang udah suka gentayangan gitu. Asik. Terus jadi dulu sering banget gak sih kayak ke Citos, ke Iya. PIM gitu ya? Iya, Aduh, ya kangen banget. mal-mal itulah. Dulu waktu di Indo nih paling seneng jajan-jajanan Indo tuh apa sih? Jajanan ya pastilah bubble tea. Zaman Bubble dulu tahu kan bubble tea. Gaul hop-hop banget gitu. Dulu Kiko Bubble- kayak belum terlalu ini deh bubble tea. bubble tea hop gitu, kayak macam-macam sih. Tapi aku yang paling berkesan itu aku dulu suka ke Blok M Mall gitu, Blok M Plaza atau Blok M Square. Blok M Square. Jadi itu di situ tuh di bawahnya tuh ada kantin dan ada orang Jawa yang jualannya biasalah kayak warteg gitu. Itu tuh enak banget dan itu sangat-sangat berkesan dan aku sering banget ke Blok M hanya untuk makan itu. Gitu. Oh, jajanan-jajanan pasar atau jajanan kayak apa ya? Kalau Kiko tuh paling seneng dulu kalau misalnya apa ya? Yang Kiko inget kalau pas lagi kuliah dulu di Indo tuh kayak makan seblak atau Mie Ya, ayam. Oh my god, ya iyalah itu mah pastilah. Di depan sekolah kan banyak jajan-jajanan.
gitu. Jadi aku suka banget ya. Aku suka jajan kue leker, terus kayak kentang goreng yang pakai bumbu micin, mie ayam, bakso. Generasi micin. Generasi micin dulu ada jamur crispy, macam-macam deh. Pokoknya ya itulah. I love my life back in Jakarta. Oke, ya kangen banget. Aku juga kangen banget masa-masa waktu jajan-jajan di Indonesia ya makan. Karena kalau di sini kalau mau bikinnya aja susah banget. Abang-abangnya nggak lewat depan rumah soalnya. Pertemanan ya, sekolah atau bergaul di Indonesia tuh kayak gimana sih menurut kamu? Menurut aku ya pertemanan di Indonesia itu lebih seru banget karena aku zaman sekolah itu dibilang anak gaul sih, bukan anak gaul yang gimana gitu ya, tapi aku suka banget berteman itu sama siapa aja, nggak terlalu ngegeng lah. Tapi di sekolah tuh setiap orang pasti punya gengnya. Kalau di Indo ya, kalau zaman aku gitu. Cuman aku punya geng, tapi aku pun main sama yang lain-lain. Kamu gitu. humble dan mau berbaur sama siapa aja gitu ya? Ya mungkin bisa jadi seperti itu gitu. Bagus dong. Iya, menurut aku pas aku pindah ke New Zealand tuh kayak aku struggling banget karena di New Zealand menurut aku orangnya baik, cuman tuh nggak se-friendly Indonesia. Misalnya kalau di Indonesia tuh kayak kita tuh kayak baru kenal aja tuh bisa kayak keluarga gitu. Cepet deket. Lo main ke rumah gue gitu-gitu. Kalau di sini tuh kayak kayak gitu, tapi hanya sekedar sebatas ya di tempat kerja atau di sekolah, sebatas itu. Kalau di Indonesia kan kita kayak it's a relationship gitu, kayak ya lebih ini aja sih. Kalau di sini ya orangnya baik, tapi menurut aku lebih individualis sih. Bukannya jahat, nggak mau gimana gitu ya, tapi kayak kesannya lebih individualis aja, nggak ada feelingnya gitu. Terus ada gap yang kita tuh harus masuk dulu, harus ngedeketin dulu ke mereka, nggak bisa langsung kayak orang Indonesia gitu ya. Pastinya beda lah ya gitu teman-teman. Kalau kayak pertemanan di sini gitu ya. Jadi Giza begitu pindah ke New Zealand itu alasannya apa dan umur berapa sih pindah ke sini? Pindah ke sini itu umur 22 tahun. Sebenarnya aku tuh udah lama banget ya mau pindah ke New Zealand, dari kecil, dari SD. Cuman banyak banget halangannya. Pertama dari orang tua, karena aku masih punya orang tua, karena keluargaku yang di sini tuh nenek sama omku kan. Pokoknya intinya banyak halangan dan visaku tuh terreject semuanya. Pokoknya nggak bisa, udah macem-macem deh, yang student visa ini itu, pokoknya kayak ada aja problemnya. Sampai di satu saat aku kayak oh ya udahlah gitu. Nah setelah waktu SMA itu papaku meninggal. Kan mamaku udah meninggal waktu aku kecil. Nah papaku meninggal. Nah aku punya adik satu. Nah adikku itu dia visanya langsung dapet, karena kan ibaratnya dia anak yatim piatu, jadi lebih gampang untuk visa ke New Zealand. Nah sedangkan aku kan sebelum papaku meninggal udah banyak ketolak. Nah terus mengajukan yang terakhir kalinya, dan aku bener-bener udah kayak di titik kayak ya udahlah, aku nggak apa-apa sih kalau nggak ke New Zealand, aku juga bisa kok di Indonesia, maksudnya I'm fine with it gitu. Sampai kayak udah trauma gitu loh, kayak ya udah sih nggak mau berharap lah gitu. Paling juga ditolak lagi and that's it gitu. Nah ternyata aku kesini itu ya diterima gitu visanya, sampai aku kaget. Dan aku kayak yang oh ya udah, terus berangkat gitu kan, kayak cuman beberapa minggu atau sebulan langsung kesini. Dan itu culture shock banget, karena aku nggak tahu New Zealand kayak apa. Aku nggak ada persiapan karena aku udah nggak excited lagi mau pindah ke New Zealand. Dan aku tuh kayak minder gitu loh sama orang-orang, karena aku gimana ya, gila orang-orang ke New Zealand tuh udah tes IELTS, belajar bahasa Inggris, persiapan. Sedangkan aku tuh nggak ada persiapan apa-apa. Jadi aku kayak yang bener-bener nggak ada persiapannya guys kesini gitu, untuk secara mental, secara bahasa Inggris ya pas-pasan aja gitu. Tapi hebat banget dengan struggling kayak gitu ya. Pertama kali nyampe sini, culture shock apa sih yang bener-bener tuh kayak gila, kaget banget? Nah, sebenarnya sih menurut aku culture shock yang di sini itu karena kita di Indonesia kan udah biasa dengan suatu kenyamanan kayak ojek, kayak angkot gitu kan, bisa stop di mana-mana. Di sini tuh kan nggak kayak gitu ya, kayak bus stop tuh ya stopnya di situ ya harus berhenti di situ, dan kadang jaraknya agak lumayan gitu. Terus kayak orang sini tuh suka banget jalan kaki jauh-jauh gitu. Nah aku tuh shock karena aku baru pertama kali pindah ke sini, terus kayak aduh gue capek banget nih jalan gitu, tapi menurut saudara gue itu tuh deket gitu.
Terus beberapa culture shock juga kan orang sini tentang liburan sih, karena waktu itu aku pas kesini kayak baru sebulan, nah aku diajakin liburan kan. Nah liburannya itu ke Auckland tapi berhenti gitu. Nah liburannya tuh camping ya, emang sih di sini tuh campingnya tuh camping fancy gitu, maksudnya nggak susah-susah banget lah, tendanya bagus, ada alat masak, pokoknya intinya nggak susah. Tapi kan namanya kita anak kota diajak kayak gitu, which is fine. Tapi tuh di saat udah sampai di tempat yang nggak ada internetnya tuh kayak kesel banget, kayak apaan sih nih gitu. Terus aku pernah diajak holiday ke kayak holiday house gitu, dan emang di holiday house itu emang kan aku mikir kayak holiday house, oh my god, kayak di Indonesia gitu kan, kayak villa asik gitu kan. Yes sih, kayak villa gitu di pinggir pantai, tapi itu tuh kayak di ujung dunia dan nggak ada internet, nggak bisa SMS, nggak bisa nelpon. Terus memang keluarga tanteku itu mendesain rumah itu untuk rumah liburan setiap Natal, dan di rumah itu emang kayak barang-barang jadul gitu loh untuk memori. Nah di situ tuh nggak ada TV, cuman adanya radio, cuma ada games, maksudnya untuk seseorang yang dari kota kayak iya apaan sih liburan kok kayak gini, susah banget. Terus mau kemana-mana tuh beneran yang jalanannya tuh kosong, yang orang tuh harus bisa nyetir dan aku nggak bisa nyetir, dan aku kayak oh my god ngapain gue gitu. Itu bete banget ya. Iya, tapi sekarang aku sangat-sangat menanti liburan itu sih. Iya benar-benar. Kita juga awal-awal tuh kayak males banget jalan kaki gitu. Kayak di Indo males banget jalan kaki juga kan. Apa ya udah kalau males jalan kaki naik ojek gitu. Ya kalau di sini kalau mau menuju bisnya, bus stopnya ya masih jalan kaki juga. Kadang 10 menit jalan kaki buat nyari bus stopnya gitu kan. Hal yang biasa di sini buat jalan kaki teman-teman. Yang bikin betah selama tinggal di New Zealand. Yang bikin betah ya. Yang bikin betah di New Zealand itu adalah jadi di New Zealand itu kan kayak bukit-bukit tuh banyak, terus laut-laut tuh banyak dan deket. Nah menurut aku di New Zealand itu feels like every day is a holiday. Jadi misalnya kamu lagi kerja gitu di kota, di Wellington, kayak kalau emang kamu gak males langsung pulang, kamu bisa jalan-jalan dulu, dan itu udah kayak mau ke bukit cuman berapa menit, mau ke laut cuman berapa menit. Itu sih kayak yang bikin betah. Dan juga nggak ada macet sih menurut aku. Macetnya paling nggak ada macet sih, nggak kayak di Indonesia yang sampai stop gitu. Menurut aku itu sih yang bikin betah di sini. Dan juga kayak nggak serempong di Indo deh. Di Indo tuh banyak banget berita-berita yang kayak hoax lah, inilah itulah gitu. Jadi kayak di sini lebih kayak calm down. Orangnya gitu. lebih chill kali, di sini lebih nyantai, nggak terlalu apa-apa dibesar-besarin juga gitu ya. Mungkin karena culture emang orangnya pecinta alam mungkin, apa gimana? Karena alamnya juga indah banget kan teman-teman. Selama tinggal di sini apa sih yang ngangenin dari Indonesia? Yang ngangenin dari Indonesia itu menurut aku teman-teman sih di Indonesia, karena kalau aku di Indonesia tuh suka banget yang namanya hangout, dan aku tuh punya kayak banyak kenalan, kadang kenalan main-main gitu. Jadi kayak misalnya main ke sana punya teman, ya main-main nongkrong di mana gitu, banyak teman. Kalau di sini kayak nongkrong ya tempatnya juga kadang udah tutup, kadang juga harganya nggak sesuai. Maksudnya dalam artian kan lumayan mahal ya Bu. Jadi kita mau nongkrong juga kayak aduh. Dan juga nongkrongnya juga kan kalau udah selesai pulang. Kalau di Indo kan kita kayak nongkrong, ngobrol, kenalan, ngopi lama gitu. Maksudnya kan aku senengnya yang gitu-gitu gitu. Jadi ya itu sih yang paling ngangenin sama makanannya. Fashion stylenya Giza tuh floral ya, kayak bunga-bunga kayak gitu tuh. Itu kenapa sih kamu suka floral gitu? Terus ide dari mana gitu? Sebentar ya, aku nih ambil baju ini. Hari ini nggak seperti aku yang biasanya. Nah, aku biasanya suka banget baju yang kayak gini, yang bunga-bunga, yang colorful. Sebenarnya tuh nggak tahu kenapa ya, tapi setiap aku pakai baju yang colorful tuh rasanya kayak happy aja gitu. Sesuai warnanya, jadi cheerful ya. Sesuai warna gitu, kayak lately emang seneng baju yang gini-gini gitu, yang colorful.
kayak setiap jalan tuh kayak aku ngerasa aku tuh menjadi diriku sendiri. Dan kadang orang tuh suka kayak, oh aku suka banget loh gaya kamu, oh lucu gitu. Jadi kayak, wah ternyata orang suka juga ya lihat aku seperti ini gitu. Maksudnya nggak ada sih yang nyinyir, mereka kayak seneng aja gitu melihat orang lain menjadi dirinya sendiri. Itu tuh kayak lo banget gitu loh. Iya, karena iya. ketika pakai ini kan, ini Giza banget gitu. Iya, nah kadang juga ada gitu ya orang, misalnya Gizaya gitu, misalnya jalan Gizaya, siapa suaranya dari mana, misalnya dari mobil. Jadi tuh dari jauh pun udah ketahuan that's Gizaya gitu. Oke, keren banget ya teman-teman. Giza ini juga selain sibuk macam-macam ini juga online nari ya, ngajar nari juga. Enggak ngajar sih sebenarnya. Jadi itu kayak aku awalnya kan mau belajar nari Indonesia. Terus aku bingung kayak di mana ya gitu. Nah, aku searching online. Nah, di online itu ternyata ada, kan lagi Covid, jadi mereka ngajar nari online. Nah, aku join. Nah, kebetulan aku mikir kan, oh mungkin banyak ada anak Indonesia yang mau belajar juga, jadi aku kayak buka kelas nari tapi yang ngajar guru aku gitu. Ya sih, tapi sekarang nggak begitu jalan karena aku juga kan lagi sibuk, jadi aku nggak promosiin, tapi ada satu anak yang private nari sekarang. Oh gitu Ya. Oke. Oh ya Giza. Nah jadi Giza ini emang bener-bener multi talenta banget ya teman-teman. Sekarang lagi sibuk bisnis ya. Iya. Nanti kita bakal lihat bisnisnya nih apa. Nah kalau misalnya kita boleh lihat bisnisnya tuh apa sih sekarang? Hai Giza.